Selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Siap memuji Tuhan pada sore hari ini? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik buat kita semua. Amin. Sepanjang kehidupan kita, bahkan sepanjang apa yang akan kita jalani di depan sana, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik buat kita semua. Haleluya. Kupandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita datang dengan penuh kerinduan dan penuh kesungguhan, kehausan, rasa lapar, agar dipuaskan dan dikenyangkan. Haleluya. Kupandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, kan bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Besar
Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Kristus Tuhan. Pandang kemuliaan-Mu, haleluya. Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Tiada Kata-Mu dahulukan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu bertebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang dari karya kasih, yang mulia bagi segala pujian, hormat kemuliaan. Kau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwa memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu,
Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Janji haleluya yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, haleluya yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak soraklah haleluya. Jesus
yang layak ditinggikan, layak diagungkan sampai selama-lamanya. Tiada satu pun yang rela berkorban, menyerahkan nyawanya, menderita di dunia ini untuk kami. Hanya Engkau Yesus yang mampu melakukan. Hanya Yesus saja yang mengerjakan ini semua. Haleluya. Syukur hanya bagimu. Biar ku nyanyi sorak haleluya. Biar ku bersuara mengangkat tinggi namamu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita sama-sama menyanyikan Hosana bagi Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Katakan haleluya, 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 haleluya. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan namanya. Ibadah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah hanya untuk memuliakan, mengagungkan nama-Mu, memuji, menyembah Engkau ya Allah yang hidup. Biarlah Engkau bekerja dan berkarya Roh Kudus di tempat ini atas setiap kami, sehingga kami boleh mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Dan kami boleh senantiasa berkemenangan bersama dengan Engkau. Kami senantiasa selalu bangkit bersama dengan Engkau. Kami senantiasa berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang sangat baik buat kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami mau mengerjakan bagian-bagian kami pada sore hari ini dalam ibadah raya ini. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memulai ibadah pada sore hari ini. Semua katakan, amin. Haleluya. Kami persilahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus Allah Tuhan kita sungguh luar biasa. Oleh sebab itu mari kita senantiasa masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Haleluya. gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, jatuhlah sang kakala, musikkan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku yang pencipta segalanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, Datang sujud di hadapannya, dengan naikkan pujian.
semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ya, Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Ya, Tuhan kita baik, selalu baik dan sangat baik. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dari utara ke selatan, nama Yesus disanjung tinggi. Meskipun ada banyak halangan dan tantangan, tetapi tetap nama Yesus harus disanjung tinggi. Haleluya, haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, haleluya, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau
kita dahsyat. Haleluya. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Lebih lagi, Tuhan nyatakan kebaikan atas setiap kami umat-Mu, atas setiap kami orang-orang percaya yang saat ini ada di tempat ini. Terus Tuhan, biarlah melalui mulut kami selalu mengatakan Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Meskipun kami harus merasakan sesuatu yang pahit di dalam kehidupan kami, tetapi biarlah ketika kami mengeluarkan sesuatu dari kehidupan kami terus mengatakan dan menyuarakan, Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya. Aku mau memuji, aku mau menyembah. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima
semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kami boleh ada, karena anugerah Tuhan dan karena kemurahan Tuhan kami boleh ada pada sore hari ini. Tuhan, kiranya Engkau bekerja lebih dahsyat lagi di tengah-tengah kami, dan kiranya Engkau boleh menyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami pada sore hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau bekerja dengan dahsyat dan ajaib bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami siapkan seluruh hidup dan keberadaan kami untuk kami boleh dengar dan lakukan firman-Mu. Semua yang bisa menghalang-halangi kami dalam kami mendengar, mengerti dan melakukan firman-Mu, dengan ini aku tolak, aku patahkan, aku hancurkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar setiap kami ada dalam penguasaan Roh Kudus untuk kami boleh bersama-sama boleh belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, mengucap syukur untuk segala kasih karunia Tuhan, dan dengan ini kami siap untuk menerima segala kebenaran firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kesempatan yang indah sore hari ini Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa kembali belajar firman Tuhan. Setelah kita memuji, memuliakan, menyembah, meninggikan, mengagungkan Tuhan, saatnya mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari saya ajak kita untuk membuka kitab kita di dalam kitab 2 Petrus pasal yang pertama. Mungkin ayat ini sudah sering kali kita dengar, tetapi pada sore hari ini mari sama-sama kita akan pelajari bersama 2 Petrus pasal yang pertama. Kita akan baca mulai ayat yang ke-5. 2 Petrus pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Bapak Ibu Saudara, secara manusia biasa, maksudnya tidak ada yang istimewa dalam diri manusia, tidak ada yang hebat dalam diri manusia, dalam posisi manusia biasa, manusia yang normal, pikirannya yang sehat kecuali orang gila gitu ya. Jadi dalam posisi manusia itu normal, dia enggak hebat, dia orang biasa, dia rakyat biasa, akan punya pandangan yang sama seperti kebanyakan orang, bahwa ketika dia sudah bersih, dia tidak akan mungkin mengotori dengan sengaja kecuali tanpa sengaja gitu ya. Ketika seseorang telah mencuci pakaiannya bersih, tidak akan mungkin dengan sengaja dia mengotorinya lagi. Ketika orang itu sudah mandi bersih, tidak akan dengan sengaja mengotorinya lagi, kecuali tadi saya katakan tidak sengaja. Nah, dalam pikiran normal manusia saja, orang akan punya prinsip bahwa kalau sudah bersih, ya sudah gitu kan, dijaga kebersihannya. Nah, dalam hal-hal rohani, semestinya hal itu juga bisa terjadi pada orang percaya. Semestinya itu juga akan dilakukan oleh orang yang benar, orang yang menyembah pada Yesus Kristus, bahwa ketika dia telah dihapuskan dosanya, katakan sama-sama dihapus dosanya. Ketika seseorang telah dihapus dosanya lewat karya kematian Yesus Kristus di kayu salib, maka semestinya adalah bahwa dia akan menjaga keadaan penyucian yang Yesus sudah kerjakan di dalam diri seseorang. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara,
dalam posisi manusia biasa, manusia yang normal akan sepakat berpikir bahwa ketika dia sudah mencuci bajunya, tidak mungkin dengan sengaja akan mengotorinya. Ketika seseorang sudah membersihkan dirinya dengan mandi, tidak akan sengaja dia akan menceburkan diri ke dalam lumpur yang kotor. Itu dalam pikiran normal. Kecuali orangnya abnormal, mungkin berpikirnya lain. Nah, dalam hal yang serupa semestinya juga terjadi pada perkara-perkara rohani. Bahwa ketika seseorang telah menerima karya Yesus di kayu salib, menerima, mengakuinya, dan kemudian mengimaninya bahwa dirinya telah dihapus dosanya, bahwa Yesus telah mati bagi dia, dan dosa-dosanya telah dihapuskan lewat karya kematian Yesus di kayu salib, maka secara pikiran normal, maka manusia itu akan menjaga kondisi itu. Kondisi yang sudah dibersihkan, kondisi yang sudah dibasuh, kondisi yang sudah disucikan. Itu normalnya. Kecuali bahwa seseorang ini dalam kondisi yang abnormal. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang ditegaskan di dalam ayat yang ke-9 yang barusan kita baca. Kalau orang itu tidak menyadari bahwa dosanya telah dihapuskan, maka orang akan berada dalam kondisi yang selalu kotor. Kenapa orang ada dalam kondisi yang selalu kotor? Tidak mau segera beranjak, tidak mau segera keluar dari kubangan dosa itu. Karena dia tidak sadar bahwa dia sudah dibasuh dengan darah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak orang Kristen yang sebenarnya secara mungkin tidak sengaja, katakanlah begitu gitu ya, walaupun saya tidak tahu dia memang ngerti atau tidak bahwa sesungguhnya itu dosa. Tetapi orang tersebut masih saja ada di dalamnya, tidak segera keluar, tidak segera mengentaskan diri dari kubangan lumpur dosa itu. Nah, kemungkinan orang ini enggak sadar, kemungkinan orang ini enggak ngerti secara mendalam bahwa dirinya telah dibasuh dengan darah anak domba Allah, telah disucikan. Nah, kata ayat 9 dari firman Tuhan, orang yang enggak ngerti bahwa dia sudah dibasuh dengan darah anak domba Allah, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta, picik, karena ia lupa bahwa dia sudah dibasuh dengan darah anak domba Allah, bahwa hidupnya telah disucikan dengan darah anak domba Allah. Picik, buta, lupa. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah kata-kata yang cukup kasar sebenarnya kalau kita boleh merasa-rasakan gitu ya. Dia jadi buta, dia jadi picik, dia lupa bahwa dia sudah dibasuh dengan darah anak domba Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara, berapa banyak orang Kristen yang sebenarnya masuk dalam kategori orang yang disebut buta dan picik ini. Karena dia lupa sudah dibasuh dengan darah anak domba Allah. Mengapa seseorang bisa dikatakan lupa? Karena dia masih ada di dalam kubangan dosa. Berapa banyak kali firman Tuhan setelah datang kepadanya, tetapi ia masih tetap ada di dalam dosanya. Dia tidak segera beranjak keluar dan kemudian aku tinggalkan semua dosa dan aku kembali kepada Tuhan. Aku melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Aku kembali kepada apa yang sudah menjadi kondisi dan keadaanku ketika Yesus telah mati bagiku, yaitu bersih, yaitu suci, yaitu kudus, yaitu tanpa noda dan tanpa celah. Bapak Ibu Saudara, ini kondisi yang sangat memprihatinkan bagi gereja Tuhan hari-hari ini. Bahwa orang ini sedang lupa bahwa dirinya telah dibasuh, dirinya telah disucikan dari dosa. Dosa itu tidak hanya bicara sesuatu yang berbau kriminal gitu ya. Tidak. Dalam beberapa poin 10 hukum Taurat dikatakan jangan mencuri, jangan membunuh gitu kan. Itu sesuatu yang mungkin kriminal gitu ya. Tetapi dosa tidak hanya bicara soal kriminal saja. Tetapi dosa juga bicara tentang pelanggaran firman. Ini sudah kemarin saya sampaikan tentang ini. Apa dosa itu? Sebuah pelanggaran firman Tuhan. Sesederhana ketika kita disuruh menggunakan tangan kiri tetapi kita memilih menggunakan tangan kanan. Itu di mata Tuhan adalah dosa. Kemarin saya singgung, dosa itu adalah tidak tepat sasaran.
Gitu kan saudara? Tidak tepat sasaran, itu pun menjadi dosa di mata Tuhan. Kemarin saya ngomong soal kemalasan, penundaan. Menunda kalau berujung pada kemalasan itu meleset dari sasaran. Harusnya bisa tepat waktu jadi selama sekian, tetapi meleset dari apa yang sudah ditetapkan, itu adalah sebuah dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa bahwa manusia, seseorang itu dengan mudahnya sebenarnya jatuh dalam dosa, berkeadaan dosa. Betapa mudahnya seseorang itu sebenarnya bisa disebut sebagai orang yang berdosa. Karena meleset dari sasaran itu sudah berdosa. Penundaan yang berujung pada kategori kemalasan itu berdosa. Apalagi hukum-hukum yang telah dipaparkan oleh kebenaran yang belum dikerjakan oleh seseorang, pasti akan membuat orang itu disebut sebagai orang yang berdosa. Istilah yang saya pakai dalam kesempatan ini, orang yang berdosa, bukanlah orang yang tanpa keselamatan, bukan. Tetapi orang yang ngerti kebenaran, tetapi tidak tinggal dalam kebenaran. Orang yang lupa dalam kata bahasa ini terhadap pembasuhan darah anak domba Allah. Pertanyaan yang sederhana tapi cukup menohok adalah begini loh Bapak Ibu Saudara. Sudah mengerti itu salah, sudah mengerti itu tidak baik, sudah diperingatkan, tetapi tidak segera kembali. Bapak Ibu Saudara, ini buta picik, lupa kalau dia sudah dibasuh dengan darah Yesus. Olehnya ayat 8 dan ke atas. Mungkin tidak semuanya akan saya paparkan pada kesempatan ini. Tetapi mari kita melihat dulu ayat yang ke-5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Ini ada kaitannya dengan tadi yang kita baca di ayat yang ke-9 gitu kan. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya. Nah, apa yang semuanya tadi sudah terpapar di ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Tetapi poin-poinnya nanti tidak saya jelaskan semuanya. Hanya begini dulu Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita bisa melakukan atau memiliki semuanya itu yang dimaksud ayat 9 yang tertulis di dalam ayat 5 sampai 8, harus ada komitmen dulu. Katakan sama-sama komitmen. Komitmennya apa? Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha. Berapa banyak orang yang sudah sungguh-sungguh dalam berusaha. Aku sudah berusaha, tapi mungkin belum sungguh-sungguh. Aku sudah sungguh-sungguh, tapi mungkin belum berusaha. Berusaha sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh berusaha. Enggak main-main, enggak setengah-setengah. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir aku akan tetap selamat dalam kondisi dan keadaan di mana kita belum mengerjakan perintah Tuhan. Jangan berpikir bahwa kita tetap baik-baik saja ketika kita belum mengerjakan perintah Tuhan. Jangan pernah berpikir kita baik-baik saja. Nah, olehnya ada komitmen untuk sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha. Ada perjuangan yang begitu luar biasa yang dihasilkan oleh seseorang ketika dia menuju pada apa yang dijanjikan Tuhan atau menuju pada apa yang Tuhan inginkan. Nanti di ayat yang ke-5, tapi tidak semuanya kita bahas satu persatu. Tapi setidaknya kita mengerti dulu bahwa bagian yang akan kita pelajari di bawah ini atau di berikut ini harus diperjuangkan. Harus diusahakan dengan sungguh-sungguh supaya tidak menjadi buta dan picik dan lupa bahwa dia sudah ditebus dengan darah Yesus. Harus ada usaha yang sungguh-sungguh. Harus ada usaha yang sungguh-sungguh. Tidak bisa hanya sekedar ya sudah, ya sudah, ya sudah. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Harus ada usaha yang sungguh-sungguh. Tidak bisa dinilai oleh orang lain. Sekalipun orang mungkin bisa melihat, nampak ada usaha, nampak ada kesungguhan. Tetapi sesungguhnya yang tahu hanyalah kita pribadi dengan Tuhan. Apakah kita sedang dalam rangka sungguh-sungguh
berusaha atau setengah berusaha. Bapak Ibu Saudara, ayo kita komitmen dulu, berketetapan dalam hati bahwa aku mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Aku mau sungguh-sungguh berusaha. Yang mau sungguh-sungguh, komitmen mulai belajar sungguh-sungguh, taruh tangan kanan di dada. Tirukan kata-kata saya. Dengan ini Tuhan, aku mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, aku akan tetap perjuangkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Nanti saya itu cuma ngerasa feeling aja ya. Ini bukan sebuah nubuatan atau kebenaran. Tapi ke depan ini mungkin dalam 5 tahun ke depan saya tidak ngerti. Tapi itu akan nampak sekali, nampak semakin jelas mana yang berusaha, mana yang tidak. Serius, itu akan semakin nampak. Nah, persoalannya cuma begini Bapak Ibu Saudara. Pernah lihat kapal besar zaman dulu yang tenaganya itu tidak dengan tenaga baling-baling tapi tenaga dayung. Kapal itu akan banyak lubang di sampingnya dan disitulah dayung itu akan dikeluarkan. Dayung yang cukup panjang. Saya tidak tahu jumlahnya tapi mungkin bisa sangat banyak. Semakin besar kapalnya, semakin banyak pendayungnya. Kanan kiri ada dayung yang keluar dari kapal. Jadi kapal itu lubang-lubang di sampingnya, kemudian ada dayung yang keluar. Tenaganya manusia. Bayangkan begini Bapak Ibu Saudara. Katakanlah misalnya 25 di sisi kanan, 25 di sisi kiri pendayung. Dalam perjalanan pendayungan itu merotoli 1, 2, 1, 2, 1, 2, protol, tidak sanggup melanjutkan. Lama-lama kapal ini jadi pelan enggak? Halo? Lama-lama kapal ini jadi pelan enggak perjalanannya? Jadi pelan. Kenapa? Karena jumlah pendayungnya berkurang. Bayangkan yang dayung tinggal 10 orang, 5 di kanan, 5 di kiri. Tambah pelan enggak? Tambah pelan. Tapi jangan pikirkan hanya pelannya. Coba renungkan, kira-kira yang dayung itu nanti mati enggak akhirnya? Kalau perjalanan itu cukup panjang. Mungkin mati di tengah jalan. Kenapa? Kapal sebesar itu hanya didayung oleh 10 orang. 5 kanan, 5 kiri. Berapa banyak sih tenaga yang mampu dihasilkan oleh 10 orang untuk mendayung sebuah kapal yang besar? Mati kelelahan Bapak Ibu Saudara. Betul bahwa Tuhan akan menyaring. Tapi coba renungkan, kalau pada akhirnya tinggal 10 orang yang mendayung dalam sebuah kapal. Apa yang terjadi? Destiny Tuhan tidak akan pernah tercapai. Dalam pandangan saya, kalau saya salah saya minta ampun sama Tuhan. Tapi dalam pemikiran saya, bayangkan begini, renungkan begini. Kalau pada akhirnya si kapal tidak sampai ke destininya, meleset enggak berarti? Meleset enggak berarti? Meleset. Dosa enggak berarti? Dosa. Jadi ketika tinggal 10 orang yang mendayung, enggak sampai destiny, meleset. Dosa. Selamat enggak kapal itu pada akhirnya? Enggak selamat. Gara-gara protol pendayungnya. Tinggal 10 orang. Enggak sampai destiny. Jadi maaf. Kalau bahasa saya mungkin terlalu galak. Jadi dari 50 orang, 40 orang sudah enggak mau, enggak sanggup. Mereka melepaskan diri, menyebabkan kapal tidak sampai tujuan. Kalau bahasanya salah dan benar, siapa yang harus disalahkan? Mungkin yang 40 orang. Tapi bicara dalam anugerah Tuhan tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tapi mohon bisa merenungkan dengan baik. Jangan jadi yang 40 orang yang protol di tengah jalan. Katakan amin. Bisa lebih keras katakan amin. Jangan biarkan hanya tinggal 10 orang hanya karena kita malas mendayung.
Bapak Ibu Saudara harus paham. Karena perjalanan tubuh Kristus itu bagaikan kapal yang didayung bersama-sama. Mungkin gak banyak orang mengerti ini atau pengajaran ini tidak disampaikan. Ya, sekarang saya analogikan sebagai tubuh Kristus. Tubuh Kristus ini terdiri dari ribuan sel, jutaan sel, mungkin miliaran sel, saya tidak tahu pasti. Tapi yang jelas terdiri dari banyak sekali sel-sel dalam tubuh, mulai dari ujung kepala sampai telapak kaki. Itu terdiri dari begitu banyak sel-sel yang kemudian membentuk organ-organ tubuh juga. Dalam jantung ada sel-sel yang bergerak, gitu maksud saya. Dalam paru-paru, dalam usus besar, usus 12 jari, usus buntu, dalam urat nadi, otot-otot, urat syaraf, dalam tulang sumsum persendian, seluruhnya ada sel-sel yang bergerak. Bayangkan bila kemudian dari 100% sel-sel itu 90%-nya mati, tidak mau bergerak. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mungkin jantung akan berhenti bekerja, mungkin paru-paru jadi rusak, mungkin usus jadi bocor dan seterusnya. Bisakah tubuh ini pada akhirnya sampai di ujung sana? Tidak bisa. Dia pasti akan mati di tengah jalan. Kenapa? Sel-sel itu tidak bekerja semuanya. Kalau kemarin saya katakan, saya dapat informasi ini dari medis. Kanker itu adalah sel yang tidak mau diperbaharui. Dia rusak, dia tetap tinggal dalam tubuh manusia. Dan karena dia rusak tidak mau diperbaiki, kerusakan itu akan menyebabkan kerusakan yang lain, kerusakan berantai dalam sel tubuh manusia. Dan pada akhirnya dari situlah muncul kanker. Kristen yang gak mau diajari, Kristen yang gak mau diperbaiki, Kristen yang mau tetap begegek dengan kesalahan dan dosanya, maafkan. Kristen seperti ini bisa menyebabkan tubuh Kristus sakit dan mati. Kasih tahu kanan kiri, bukan kamu tapi. Maafkan. Ini sudah serius. Ini tidak bisa main-main lagi Bapak Ibu Saudara. Anda nggak mau diperbaiki, Anda nggak mau ditegur, Anda nggak mau berusaha lebih sungguh-sungguh lagi, Anda akan jadi kayak sel yang menyebabkan kanker pada tubuh Kristus. Jadi jangan pernah berkata, oh nggak masalah, nggak apa-apa, biarin, nanti aja, tahun depan aja, 2 tahun lagi. Apakah bisa 2 tahun lagi itu kanker tidak tumbuh dalam sel yang sudah mati karena nggak mau diperbaiki Bapak Ibu Saudara? Nggak bisa. Nggak bisa, kita nggak bisa pastikan itu tetap baik-baik saja. Nah, harus ada sungguh-sungguh berusaha, itu komitmennya. Apapun nanti ke depan yang Tuhan perintahkan sama kita, apapun ke depan yang Tuhan ajarkan, apapun ke depan yang Tuhan perintahkan, yuk mari sama-sama kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Kita mau berjuang dengan sungguh-sungguh. Lanjut. Berusaha dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu kebajikan dan seterusnya, itu saya lompati saja. Kemudian ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, jadi saya cuplik lagi, apa yang semuanya itu ada padamu? Ayat yang kelima bagian akhir tadi. Iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, dan kasih akan semua orang. Ada 8 hal kalau tidak salah saya menghitung. Semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Tidak sekedar ada, tetapi harus berlimpah-limpah. Imannya berlimpah, kebajikannya berlimpah, pengetahuannya berlimpah, penguasaan dirinya berlimpah, ketekunannya berlimpah, kesalehannya berlimpah, kasih akan saudara-saudaranya berlimpah, kasih kepada semua orang pun berlimpah. Jadi ini harus dipunyai dalam porsi
tidak 1, 2, 3, 4, 10, 100 porsi. Bukan, tetapi berlimpah-limpah. Sebanyak orang membutuhkan kasih kita, semua orang harus dapat kasih kita. Katakan amin. Semua yang harus kita pelajari, segunung hal yang harus kita pelajari, maka segunung itu pula harus bisa kita pelajari demi menambah pengetahuan kita. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara harus berlimpah-limpah. Punya memang harus punya dulu, tapi mempunyainya tidak hanya sekedar 1000 porsi, tapi berlimpah-limpah. Sebanyak yang dibutuhkan selalu ada untuk itu. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harus mempunyai itu tadi, 8 hal tadi. Saya tidak terangkan satu persatu hari ini, mungkin ke depan. Tapi setidaknya Bapak Ibu Saudara coba mulai pelajari. Iman, seterusnya tadi ya. Kebajikan, pengetahuan dan seterusnya. Harus kita miliki. Coba nanti dibaca ulang di bagian ini Bapak Ibu Saudara, ayat 5 sampai 9. Dibaca ulang, iman, pengetahuan dan seterusnya. Harus kita miliki. Dan kita memilikinya harus dalam kondisi berlimpah-limpah. Nah kadang-kadang, ini contoh saja, sedikit contoh saja. Katakanlah misalnya akan kasih semua orang bagian terakhir. Kasih untuk semua orang. Ini dibedakan loh dalam Alkitab, kasih untuk saudara-saudara dan kasih untuk semua orang. Jadi ternyata mengasihi itu, saya tidak berani mengatakan ada grade-nya, tetapi mengasihi itu ternyata ada bagian yang harus dipahami, ada kasih yang harus diberikan kepada saudara-saudara, saudara seiman, tetapi juga ada kasih yang harus kita miliki yang dibagikan kepada siapa? Semua orang. Itu sesuatu yang sama firman, sesuatu yang harus dimengerti bahwa ini ada bedanya gitu loh saudara. Ada sesuatu yang harus dipelajari lebih dalam. Kenapa kasih? Loh, bukankah gini kan? Pemahamannya begini, bisa begini. Bukankah kalau aku punya kasih, aku bisa mengasihi semua orang, termasuk berarti kasih kepada saudara-saudara, ya kan? Loh, kalau aku punya kasih, aku bisa mengasihi semua orang lah. Semua orang itu kan termasuk saudara-saudara juga. Kasih kepada saudara-saudara. Tapi Alkitab menuliskannya secara berbeda. Berarti ada something, ada sesuatu yang harus didalami mengenai kasih itu. Makanya tadi saya katakan tidak bisa kita bahas hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, 8 hal tadi harus kita miliki. Dan kita memilikinya harus secara berlimpah-limpah. Banyak orang yang membutuhkan kasih Kristus di luar sana. Kita yang sudah dapat kasih Kristus, berarti kan kita harus mengasihi mereka juga. Fakta membuktikan bahwa beberapa orang masih membedakan kasih itu. Kalau yang itu aku mau, tapi kalau yang sana aku enggak usah weh. Kalau yang gelandangan aku masih mau, tapi kalau yang tinggal kolong jembatan aku nanti dulu gitu. Beda kan kasihnya berarti. Padahal kata firman Tuhan, kasih kepada semua orang itu harus berlimpah-limpah. Kalau Tuhan perintahkan sudah mengasihi semua orang harus dapat kasih kita. Jadi Bapak Ibu Saudara harus memilikinya secara berlimpah-limpah. Memiliki dulu harus, maka itu adalah sesuatu yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Dan ketika memilikinya harus memilikinya secara berlimpah-limpah. Nah kalau semua tadi, kata firman Tuhan ayat yang ke-8, sudah dimiliki secara berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya. Jadi hal-hal tadilah yang mengerjakan dalam tanda kutip secara otomatis. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Menggerakkan secara otomatis. Kalau semuanya itu sudah ada padamu secara berlimpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Katakan sama-sama, giat dan berhasil. Bisa lebih keras lagi, giat dan berhasil. Dibuatnya. Siapa yang membuat kita giat dan berhasil? Adalah hal-hal tadi yang sudah kita baca mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Kita justru dibuatnya berhasil. Giat dan berhasilnya kita, ternyata itu dalam tanda kutip, itu otomatis akan muncul kalau 8 hal tadi ada dalam hidup kita secara berlimpah-limpah. Kalau saya bahasakan secara terbalik, berarti
orang yang belum giat, belum berhasil, belum punya kedelapan hal tadi secara berlimpah-limpah. Meleset enggak tuh dari firman Tuhan berarti? Meleset. Dosa enggak tuh berarti? Dosa. Tapi berapa banyak orang masih melayani dalam keadaan berdosa? Berapa banyak orang beribadah masih dalam keadaan berdosa? Karena belum mau diperbaiki. Bapak Ibu Saudara, ayo mulai belajar merendahkan hati, merendahkan diri. Mau dibina oleh Tuhan, mau dibentuk, diproses, dididik, diajar, mungkin dihajar sama Tuhan. Enggak apa-apa. Demi apa? Demi kita menjadi pribadi yang tidak meleset. Tidak sampai pada tujuan. Jangan. Dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Sebenarnya titiknya itu ada di sini, Bapak Ibu Saudara. Orang kalau sudah kenal Yesus, siapa Yesus, semua itu akan dilakukan dengan sungguh-sungguh kok. Enggak perlu dioyak-oyak, enggak perlu dielek-elek ke orang, enggak perlu didorong-dorong, ditarik-tarik. Kalau orang itu udah kenal Yesus, semuanya pasti jalan. Orang kenal Yesus udah ngerti bagiannya. Orang kenal Yesus dengan sungguh-sungguh ngerti apa yang harus dilakukan. Buat gerejanya, buat pelayanannya, buat keluarganya, rumah tangganya, buat kotanya, buat bangsanya. Itu pasti ngerti kalau sudah kenal Yesus. Kenapa? Kenal Yesus itu berarti sama dengan kenal hatinya. Ngerti isi hatinya, Tuhan pengennya apa. Oh Tuhan lagi kepengen doa buat jiwa-jiwa. Orang akan ngerti, gak usah disuruh-suruh oleh gembalanya, pasti akan doa buat jiwa-jiwa. Giat aktif melakukan semuanya buat Tuhan. Tanpa harus mempertimbangkan rasa di hati. Tidak perlu mempertimbangkan rasa. Karena yang dia kerjakan tahu dia kerjakan itu semua buat Tuhan, bukan untuk manusia. Tapi maafkan kalau semuanya masih mempertimbangkan rasa manusia. Itu artinya dia belum mengenal Tuhannya siapa. Karena Tuhan yang kita sembah dalam Yesus tidak pernah ngerasain. Maksudnya dia nggak pernah melakukan segala sesuatunya berdasarkan rasa hatinya. Kalau Yesus melakukan segala sesuatu berdasarkan rasa di hatinya, dia nggak akan mau rela mati di kayu salib. Gejolak itu sudah pernah muncul. Walau saya tidak bermaksud merendahkan Yesus. Saya sangat tahu persis Yesus pasti melakukannya. Tapi dia akan sempat berdoa dalam kemanusiaannya. Kalau boleh Bapa, lalukan cawan ini. Itu kan rasa. Tapi pada akhirnya Yesus enggak penuhi rasa itu. Dia enggak perhitungkan rasa manusianya. Tapi kehendakmu yang jadi. Kalau kehendaknya harus sampai mati di kayu salib, tak lakoni. Tak lakoni. Tapi berapa banyak orang Kristen masih menggunakan rasa hati. Sehingga apa yang dikerjakannya belum maksimal. Atau mungkin beda-bedain. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah pakai rasa. Walau secara etika kadang-kadang memperhitungkan bagaimana perasaan orang, mungkin iya. Tapi yang saya maksudkan jangan pernah pakai rasa sendiri. Yesus tuh mati sudah rasa sendirinya. Kesetaraan dengan Allah saja enggak dipertahankan sebagai sesuatu. Iki kan aku Allah ki, kudune aku menerima penyembahan. Dak, dia kosongkan, ambil rupa seorang hamba, rela taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Firman Tuhan ngomongnya gitu kan. Dia enggak pakai rasa sendiri. Yang dia pakai rasa orang lain, termasuk saudara dan saya. Katakan amin. Dia ngerti penderitaan saudara dan saya, makanya dia rela mati di kayu salib. Yang dia gunakan rasa orang lain. Ini kalau aku enggak mati buat mereka nih, mereka kasihan, mereka binasa. Ya sudah, rasaku yang tak matiin.
Bapak Ibu Saudara, ayo belajar matiin rasa pribadi. Maksudnya jangan melakukan hanya karena nek aku seneng, aku tidak terlukai, aku melakukannya. Jangan. Kasih tahu kanan kiri, katakan begini, ojo ngoyo ngono ya. Ojo kaya ngono ya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, pentingnya kenapa? Ingat, perjalanan kita ke depan ini enggak lama lagi. Kita nantiin saja gitu kan. Semua berita dunia yang hari ini kita dengar itu pasti terjadi dan tergenapi. Karena itu penggenapan firman Tuhan. Hanya saja ceknya itu kalau bait suci dibangun, nah itu sudah menurut pengamatan saya, ketika bait suci dibangun, itu waktunya tinggal 7 tahun, selesai sudah. Kalau ini mungkin masih tanda-tanda lah, tapi sudah semakin kuat. Semuanya sekarang kan harus terdata dan terdaftar, betul enggak? Beli bensin aja kan sekarang sudah hampir semuanya didata, mendaftarkan kendaraan, berarti itu kan nomor KTP akan masuk. Semuanya sudah pakai NIK. Ya secara ini kan bagus ya, supaya semuanya jadi teramati dengan baik. Sopo sing bayar pajak, sopo sing ora ndek men kon gawe NPWP tidak melaporkan dengan tepat gitu kan. Apa gereja pakai begitu juga gitu, semua NIK masukkan ke bendahara gereja. Sopo sing urung bayar persepuluhan nanti dapat email gitu ya. Bapak hari ini persepuluhannya belum masuk gitu ya, saudara ya. Mungkin gereja malah jadi sepi ya gitu ya. Opo iki ya, ditagih aku gitu. Dapat denda, CCTV jepret. Kemarin Bapak Ibu enggak masuk gereja, kena denda nih. Bulan depan harus dibayarkan gitu kan. Dendanya apa? Seminggu doa pagi di gereja terus ya gitu kan saudara. Karena ada CCTV gitu kan. Gerejanya mungkin malah jadi tutup gitu ya. Orang Kristennya malah enggak mau. Atau malah jadi sergap. Ya enggak tahu, terserah gerejanya. Terserah orang Kristennya. Tapi fakta itu menunjukkan bagaimana perjalanan hidup dunia ini ke depan itu sudah semakin menggenapi firman Tuhan. Itu sudah sangat jelas. Maksud saya cuma begini, masakan kita masih mau menunggu lagi setelah berulang-ulang firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita hidup suci, hidup kudus, tak bernoda, tak bercacat. Hari ini kaitannya dengan itu adalah bahwa kita ini sudah dibebaskan, sudah dilepaskan. Makanya tambahkan kepada imanmu, kebajikan dan seterusnya tadi. Supaya apa? Supaya kita bisa giat dan berhasil dalam pengenalan kepada Yesus. Sebab kalau tidak mengenal Yesus, orang tidak akan mungkin bergairah di dalam Dia. Itu sudah dipastikan Bapak Ibu Saudara. Kenapa tidak bergairah? Karena tidak kenal siapa yang dia sembah, siapa yang dia layani. Itulah sebabnya ada orang yang masih nyimpen rasa sakit di hati ini sudah belasan puluhan tahun. Kenapa? Karena dia tidak kenal. Yesus itu sudah mengampuninya sebenarnya gitu kan. Tapi kenapa dia tidak bisa mengampuni? Ya karena sebenarnya dia tidak kenal siapa Yesus. Kalau dia kenal Yesus, Yesus kan sakit tuh. Melihat kitanya yang masih nyimpen rasa sakit hati itu, Yesus juga ikut sakit. Kamu kok tidak ngerti kalau aku sudah mati buat dosa itu? Kenapa kamu masih simpen dan pegang sampai hari ini gitu kan saudara? Yesus juga ikut sakit. Nah, kalau kita mengenal Dia dan kita ngerti isi hatinya, Yesus juga tersakiti gara-gara sikap kita yang kayak begitu. Orang pasti akan sudah selesai. Oke Tuhan, aku gak tegang lihat Tuhan sakit. Aku gak tegang lihat Tuhan melihat aku jadi sakit juga. Ya sudah, aku mau beresin hidup saya. Supaya Tuhan gak sakit melihat hidupku. Atau dosa-dosa yang lain. Tuhan jadi sakit. Sedih. Ini bahasa manusianya gitu ya saudara ya. Tuhan jadi aduh gitu loh. Ngelihat kita yang masih terikat dosa, hidup dalam dosa, gak mau ngelepasin dosa. Masih mempertimbangkan perasaan sendiri daripada perasaan Tuhan. Tuhan jadi juga sakit hati, bukan sakit hati dalam arti kepahitan, bukan, tapi aduh kenapa kekasihku, anakku, umatku tingkah polanya masih seperti itu gitu. Tuhan sedih. Nah, orang kalau kenal Dia,
mengenal isi hatinya, tahu Tuhannya sedih gara-gara aku pasti akan bertobat. Yang mengerti bisa katakan amin. Aku pasti bertobat. Aku gak akan nunggu besok, hari ini juga aku berkeputusan, oke Tuhan, aku akan tinggalkan semuanya, aku akan bertobat dan aku akan lakukan apa yang kau suka. Aku gak kepengen lihat air mata Tuhan menetes, karena ngelihat kelakuanku yang belum beres. Pengenalan akan Tuhan itu sesungguhnya di titik jadi semuanya. Kalau orang kenal Yesus, kenal isi hatinya, gak mungkin yang lain itu gak dilakukan. Apapun yang membuat Yesus suka, apapun yang membuat Yesus senang, apapun yang membuat Yesus bahagia, aku akan melakukannya. Yang mau melakukannya katakan amin. Sekali lagi katakan amin lebih keras. Bapak Ibu Saudara, yuk belajar kenal Dia. Nah, hal-hal tadi Bapak Ibu Saudara, itulah yang harus ada pada kita supaya itu yang mendorong kita. Jadi istilahnya roda penggeraknya, bensinnya, olinya, itu adalah 8 hal tadi. Karena itu yang akan membuat kita giat dan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi mengenal Tuhan itu juga harus memperjuangkan dengan sungguh-sungguh 8 hal tadi. Orang yang pengen mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi harus punya 8 hal tadi, memperjuangkannya supaya ada, dan kalau sudah ada dalam dirinya harus ada secara berlimpah-limpah. Karena dengan itu dibuatnya, itu yang membuat kita jadi giat, berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita mulai menyadari. Kalau hari ini aku belum mengenal Dia, maksud saya begini, yuk kita juga memiliki sebuah kesadaran. Kalau hari ini kita masih ada di dalam dosa itu artinya kita belum mengenal. Maafkan, tidak perlu dibantah, itu sudah sebuah kebenaran. Karena kalau orang mengenal, gak mungkin akan nyakitin hati Tuhan. Dengan apa? Masih simpan dosa atau lakukan dosa. Jelas, karena itu membuat Tuhan sedih. Membuat Tuhan jadi meneteskan air mata, itu dalam bahasa manusia ya. Tapi yang jelas kekudusannya kan tidak ada dalam diri kita menjadi seperti itu. Kembali ke poin yang awal tadi saya katakan, itu membuat semacam sia-sia pengorbanan Yesus. Sudah dibasuh, terjun lagi ke kubangan lumpur. Sudah mandi, kloprot dengan apa bahasa Indonesianya kloprot itu. Masih seperti itu gitu loh Bapak Ibu Saudara. Sudah dicuci, sengaja dikotori lagi. Itu bahasa manusianya Tuhan jadi sedih. Pengorbanannya itu disepelekan akhirnya. Kok ketok oleh orang menghargai pengorbanan Tuhan gitu kan. Sudah dibasuh, Tuhan saja nganti sampai Dia rela mati di kayu salib hanya untuk membasuh kita dari dosa. Tapi seseorang masih dengan sengaja melakukan dosa, mempertahankan dosa, menyimpan dosa dalam dirinya. Itu kan menyakiti hati Tuhan. Bahasa manusianya jelas tidak menghargai. Kita sebagai manusia biasa dalam kehidupan bersosial saja akan merasa bahwa orang menyepelekan ketika diberi sesuatu, dikasih sesuatu, tidak dipergunakan semaksimal mungkin. Gitu kan? Itu kan menyepelekan, itu dalam etika manusia aja. Sama sebenarnya dengan Tuhan. Tuhan sudah rela mati membasuh kita, tetapi kita masih berkubang pada dosa. Hanya karena tidak mau diingatkan, hanya karena masih mempertahankan rasa diri sendiri. Bukan rasa hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama kita mulai sadar. Hari ini kita ada di posisi mana? Kita ada di posisi mempertahankan kesalahan, dosa, atau kita mulai, walau memang saya sangat sadar bahwa namanya berusaha sungguh-sungguh itu juga butuh proses. Tapi ada bedanya antara orang yang berusaha sungguh-sungguh dengan yang sekedar berusaha.
tapi belum sungguh-sungguh. Nah, ini ada punya penilaian yang berbeda. Tapi maksud saya, ayo sama-sama berusaha sungguh-sungguh untuk tinggalin semuanya itu, jaga hidup kita dalam kesucian, kemurnian, ketulusan dan kebenaran, karena Tuhan sudah membasuhnya. Maka ayo saudara, tinggalkan semua. Setiap luka-luka hati yang mungkin timbul karena apapun itu, belajar dilepaskan, ampuni saja orangnya. Karena urusan itu bukan dengan kita. Kita mengampuni itu supaya kata firman Tuhan kita dapat pengampunan dari surga. Katakan amin. Kalau kita tetap mempertimbangkan rasa hati diri sendiri dan tidak mau melepaskan pengampunan itu, melepaskan kasih itu, maka urusan kita dengan Tuhan juga jadi ruwet, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Olehnya ayo belajar. Apapun itu, masalah apapun itu yang membuat kita jadi ada di dalam dosa hari ini, ayo tanggalkan. Kalau itu berhubungan dengan hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, ayo apapun itu kita beresin di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Itu wajib Bapak Ibu Saudara, itu harus, tidak bisa tidak. Karena tanpa pemberesan dengan Tuhan dan manusia, tidak bisa hanya dengan Tuhan, kalau memang itu ada hubungannya dengan manusia. Kalau enggak diberesin dengan manusia, belum tuntas. Belum tuntas, karena hukumnya jelas, saling mengaku dosa, saling. Jadi itu harus dikerjakan. Nah, intinya adalah ayo, bahwa Tuhan sudah membuat kita dalam posisi bersih. Jangan jadi picik dan buta karena kita tidak mau berusaha sungguh-sungguh melakukan beberapa hal tadi. Kalau itu enggak ada padamu, kata ayat 9, jadi buta dan picik, eman-eman kan saudara. Tuhan sudah membasuh kita, Tuhan sudah menyucikan kita, tapi karena kita enggak berusaha sungguh-sungguh mendapatkan 8 hal tadi secara berlimpah-limpah, kita jadi buta dan picik dan lupa bahwa Tuhan sudah membasuh dia. Sadari bahwa kita sudah dikuduskan, katakan amin. Kita disucikan, sama seperti kata Yesus kepada perempuan yang berdosa, hari ini aku berkata kepadamu, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Malam hari ini selesai sampai di sini, katakan selesai. Sekali lagi katakan selesai. Maksudnya mulai detik ini, saat ini kita datang sama Tuhan, beresin semuanya, lepasin semuanya, minta anugerahnya kembali dilimpahkan, minta lagi darahnya membasuh kita. Pulang dari sini selesai, gak simpan apapun lagi, semuanya sudah dibasuh dengan darah anak domba Allah lagi, disucikan lagi, diberesin lagi. Dan besok keluar dari sini mulai punya komitmen untuk mengusahakan yang tadi, 8 hal tadi, memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh, mulai giat melayani, giat beribadah, lakukan semua perintah Tuhan tanpa punya banyak alasan di hadapan Tuhan. Selesai malam ini. Dalam nama Yesus selesai malam hari ini. Dalam nama Yesus selesai malam hari ini. Amin. Amin. Apapun dan kepada siapapun kalau memang itu ada. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lagi. Setiap kita yang sudah mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Saya sangat menyadari bahwa tidak semua itu bisa sekaligus langsung terjadi malam hari ini. Beberapa di antara kita butuh proses, atau beberapa hal yang kita bereskan di hadapan Tuhan juga butuh proses. Tetapi setidaknya malam hari ini selesai dalam pengertian, ya kita bangun komitmen bahwa
ya Tuhan aku gak mau lagi hidup dalam dosa, dalam ikatan dosa, dalam hal-hal yang masih berdosa yang aku simpan atau aku lakukan. Aku mau berhenti malam hari ini, aku berhenti demi nama Yesus. Aku mau tanggalkan demi nama Yesus, dan aku mau mengambil hidup yang dipulihkan, hidup yang diperbaharui, hidup yang disucikan lagi, hidup yang dikasihi lagi oleh Tuhan. Oleh sebab itu setiap kita malam hari ini, mari sama-sama sadari, datang pada Tuhan. Bukankah firman-Nya telah berkata bahwa barang siapa mengaku dosa, Ia, Tuhan, adalah setia dan adil, maka Dia akan mengampuni dan akan menyucikan. Tidak ada dosa yang terlalu berat yang Tuhan tidak bisa ampuni. Semua dosa pasti diampuni Tuhan, asal kita mau dengan sadar datang pada Tuhan dan minta ampun padanya. Malam hari ini semuanya harus selesai, semuanya harus tuntas. Jangan nunggu besok Bapak Ibu Saudara, karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang atau kapan kita yang dipanggil pulang. Sebelum Tuhan datang, sebelum semua penggenapan terjadi dari firman Tuhan tentang akhir zaman, mari kita perbaiki hidup kita, perbaharui hidup kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami datang padamu, kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Engkau lihat setiap kami Tuhan, dan Engkau jamah setiap kami Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tuhan akan sangat menghargai setiap mereka yang datang dengan hati yang hancur karena pertobatan. Karena firman Tuhan berkata, setiap persembahan-persembahan sebanyak apapun, sebagus apapun, semahal apapun, itu tidak akan menggoyahkan hati Tuhan. Tapi Tuhan akan lebih menghargai mereka yang datang dengan hati yang hancur karena pertobatan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara datang padanya dengan hati yang hancur, hati yang bertobat, hati yang berkomitmen. Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu, aku mau hidup dalam kekudusan seperti yang Tuhan sudah berikan. Ampuni dosaku, kesalahanku. Bapak Ibu Saudara, nanti saya akan berikan kesempatan untuk berkata-kata kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar
katakan dengan segenap hati, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari yang mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, katakan sambil kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Di dalamku, di dalam. Mari setiap hati yang sungguh-sungguh mau terbuka di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan. Apapun yang Tuhan ingatkan di hati kita, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan, haleluya, 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 haleluya.
Terima kasih Tuhan. Mari setiap pribadi berkomunikasi secara pribadi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan berdoa masing-masing secara pribadi kepada Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu Saudara terima dari Tuhan, apapun yang Bapak Ibu Saudara ingatkan oleh Tuhan, Saudara sampaikan kepada Tuhan, bereskan di hadapan Tuhan. Terus ada dalam hadirat Tuhan. Dan bagian terakhir Bapak Ibu Saudara sampaikan komitmen Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Setelah ini apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan di hadapan Tuhan? Komitmen apa yang akan Bapak Ibu Saudara kerjakan di hadapan Tuhan? Sampaikan itu di hadapan Tuhan. Tuhan tahu, saya tidak tahu, saya tidak bisa melihat, saya tidak bisa mendengar apa yang Bapak Ibu Saudara katakan, tapi Tuhan tahu. Dan saya dorong Bapak Ibu Saudara mengatakan sebuah komitmen di hadapan Tuhan. Oralah basyikiralah. Mari bagi yang sudah selesai berdoa bisa taruh tangan kanan di dada. Dan mari sama-sama nyatakan, deklarasikan ini di hadapan Tuhan. Dia jamaah selama hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari nyatakan lagi dengan sungguh-sungguh. Dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sebagai doa sekaligus pernyataan hati kita katakan, dia jamah senam hidupku dan beri damai di hatiku.
Semua telah berubah dan aku tahu Yesus ku jadi baru. Sekali lagi dengan lebih sungguh, Dia jamah gelap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dengan iman katakan, semua telah berubah, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mulai hari ini dan seterusnya kami akan hidup dalam kasih karunia Tuhan yang besar, yang ajaib, yang luar biasa bagi kami. Kami akan tinggal dalam dekapan kasih Bapa. Kami akan tinggal dalam naungan hadirat-Mu yang suci. Dan kiranya itu yang akan membawa kami semakin hidup berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terus berbicara kepada setiap kami sampai kami benar-benar mengerti dan melakukan apa yang Tuhan ajarkan bagi kami semua. Makasih Tuhan, meteraikan setiap firman di setiap hati kami dengan darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Kita semua yang diberkati katakan amin.